Dimas Hasto menyampaikan betul-betul kekuasaan itu membawa lupa. Itulah sisi gelap kekuasaan. Ada intimidasi. Dan kita bisa melihat misalnya begitu ya, bagaimana satu partai baru di dalam semalam itu bisa mendirikan baliho gede-gede seluruh Indonesia. Ratusan ribu. Makanya saya sebenarnya kurang sependapat juga kalau dengan teman-teman PDIP seolah-olah sekarang pemilu sudah curang. Menurut saya belum pemilu kan belum dimulai, ya kan? Karena yang paling dirugikan sekarang ada PDIP, yang paling dirugikan. Coba kalau Pak Jokowi itu tetap bersama-sama dengan PDIP, pasti nggak ada kisah-kisah seperti ini. Meski ada narasi-narasi dan mungkin ada temuan dari beberapa teman, ada indikasi kecurangan, ada intimidasi dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa persaingan di 2024 nggak bisa disebut dengan friendly match. Oke, selamat malam. Jumpa lagi dari Perspektif. Lu bawa buku gitu biar kelihatan apa sih? Ya, biar kelihatan Desi Anwar banget. Ya, ada bukunya Desi Anwar, Being Indonesia. Gasal. Kebetulan lagi gue pegang, Bos. Masih saudaranya Joko Anwar apa bukan? Mbak Desi. Mungkin ya. Mungkin ya. Anwar family. Iya. Anwar Fuadi juga berarti ya. Betul. Tapi kita hari ini di ruangannya Pak Isadi SK, Iya. senior kita ya. Oh. Disinilah banyak keputusan-keputusan penting Republik ini. Berarti ruang lain nggak penting berarti. Di sini ruang penting. Ya, disinilah salah satu. Dan kejadian-kejadian politik penting ada di sini. Lu udah di opening aja udah Enggak, Bos, ada. diintimidasi At loh. least, iya. Berarti ini semua orang penting semua ya. Iya, betul. Jadi keputusan penting di sini semua ya. Paling enggak di 6 bulan terakhir ada 2 kejutan politik penting yang ada Di sini. Oh. Yang pertama, Antitesis. Bang Zulfan Lindan mengumumkan menyatakan bahwa Anies Baswedan adalah antitesisnya Jokowi. Oh, Dan setelah itulah dan setelah itu dicopot dan tapi politik ya. yang paling revolusioner bukan itu. Iya. Untuk pertama kalinya judul berita Detik inilah filsafat Hegel antitesis yang diucapkan oleh Zulfan Lindan. Iya. Untuk pertama Dan kalinya. makanya tidak sampai 5 bulan setelah Bang Zulfan mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah antitesis Jokowi, beliau mendeklarasikan relawan Megawati 2024 di sini. Buka baju. Disaksikan Opung Panda. Iya. Nah, gitu. Nah, di sini juga Opung Pak Panda, Panda ngomong Mas Gibran itu ingusan. anak ingusan. Nah, di sini juga ada kasih Yang kemudian memicu akhirnya relawan-relawan bilang karena Opung Panda bilang anak ingusan, kita buktikan bahwa Mas Gibran bukan anak ingusan. Jadilah wakil presiden. Kita punya ingus semua kalau dipilih. Kebetulan Mas Gibran waktu Lu- itu 2 hari lagi pilih. Lu tahu nggak kenapa kayak gitu, Dir? Gua kemarin dapat dari Arief Puyono. Tiba-tiba nelpon gua. Ri, katanya. Kenapa, Mas? Itu loh. Ruangan podcastmu tuh kayaknya ada hantunya deh. Kenapa gitu, Mas? Soalnya aku ngomongin itu nggak tahu dari mana. Aduh, kacau narasumber kita ngaku nggak sadar berarti. Nggak sadar. Dan Siapa karena aja? kita malam ini di ruangan ini ya, jadi Sakral. kementerian matiin aja lampunya di luar ya, nggak usah. Iya, hemat Mir, energi kasih Anda. tahu ya Kementerian Perindustrian mati Iya, lampu ya. biar hemat energi ini Kemenperin, Kemenaker ya, malam ini nggak disorot dulu ya. Iya, mohon maaf. Apalagi Anda tidak pernah placement ya. Iya. Nih. Kenapa memang, Rik? Kenapa memang? Kan ada gedung mereka Kalau di belakang. biasanya kita di luar, Iya. nah biasanya gedungnya kesorot kamera. Nah mereka dapat flash, mau nyalain lampu semua mereka bisa. Termasuk perusahaan tambang itu. Ngawur. Iya. Itu Dewan Energi Nasional. Oh, iya. Ngawur urusan tambang. Ada juga perusahaan tambang. Mereka harusnya bayar iklan ya, harusnya bayar ya. Iya. Yang dekat dengan Bang Yandri bersama. Dekat Yang nggak dijawab pres. Oke, langsung aja Torik gimana? Kita kenalkan dulu narasumber kita. Malam ini kita didatangi satu wajah lama, tapi pemain baru di sini. Nah, ntar lu harus jelaskan rule of the game-nya juga di sini nih. Bahwa Jangan sampai kepleset nih bahwa semua yang dikatakan di sini akan jadi artikel, Mas. Iya. gitu. Sama Haji Torik yang kerja. Jadi hati-hati sama Torik ini, Haji Mas. Torik, Jadi, Mas. Haji. Fungsi Haji, saya Haji. di sini selain sebagai biar mereka nggak terlalu ngawur, sebagai notulen juga, Mas. Jadi, Mas. Oke. Jadi ngomong apa saja. Jadi bisa Turun mana iya. bukunya? Nggak pernah nyatat. Sekarang kan pakai HP. Emang zaman Opung Panda. Kalau zaman Mas Jarod masih Tok 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 tok.
Cengcorang mas, Tangan cengcorang. sebelah, tangan sebelah. Salah ketik, kayak salah data. Biarin lah, malas ngapus. Iya, betul. Malam ini kita bahas soal situasi politik terkini. Kenalin dulu. Kenalin dulu. Bersama 3 orang narsum gitu. Lu udah Iya. motong-motong Oh, iya. dulu Standar sih. lu. Sabar. Iya, ini kantor detik Opening bukan lu tempat hotel standar. politik nih. Ya, lanjut. Yang pertama, dari mana nih? Dari sana dulu, dari sana. Dari sana, nih. Ya. Lu kenalkan lah dengan hikmat ini kan. Dan Wakil Ketua MPR. Ini karena PC dipakai Wakil Ketua MPR dulu. Dan Ketua DPP PAN. ketua ini juga Bapilupan. Iya. Yang setara dengan Bang Sandiaga Uno di P3. Ketua Bapilu ketiga. Kan kata abang gitu kemarin. Bang Andre. Yang Yusanto. Beliau punya tesis bahwa Anies itu apa gimana? Bukan Nasdem. Bukan Nasdem yang untung. PKS. Tesisnya Bang Andre nih ya. Tahu nggak bang? Habis itu buat PKS. Pas kejadian kita putarin video lu di ini bang, di acara ini, acara diskusi kita. Habib. Narasumbernya Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Hey Henry. Langsung kelihatan layar ada Bang Hendri ngomong, "Hey Hendri, sini kau." Jangan pakai kanan kiri. Jamnya 2 bang, kanan sama kiri. Mantan Iya. Habib. Yang kedua, narsum kita yang baru datang kali ini ya. Ya. Kita impor dari Sumatera Iya. Utara. Ini kita impor. Iya. Dan kita ospek hari ini. Prospek. Tapi statusnya apa? Manusia baja. Manusia gitu. Di sini kalau biasanya opung panda lagi kita ekspor ke Sumatera Utara, ini yang dari Sumatera Utara kita impor di sini. Iya. Mas Jarod saya boleh dah. Dan beliau ini adalah Satu-satunya orang di ruangan kita yang wajahnya ada di balai kota DKI. Iya. Dan beliau ini juga wali kota di tempat di mana Bung Karno dimakamkan. Iya. Dalam suasana kerakyatan. Dan politik benar berdasarkan naluri. Dan berarti. Kalau yang ketiga, Sekjennya mau. Nah, ini dia. Ini Yang seorang ketiga. pengamat kalau narsum politik. ketiga harus Anda yang ngomong. Seorang pengamat politik dari Madura, Surabaya Timur. Surabaya Timur. Provinsi Madura. Ya, provinsi. Nah, Madura. yang dijanjikan dia hanya ingin mendukung partai ataupun calon Capres. presiden yang ingin mendorong mendorong pemekaran Madura Madura jadi sebagai provinsi. provinsi. ya, Madura Raya. Madura Raya. Ya. Ya, dan ibu kotanya di Surabaya. Ya. Seorang pengawal politik yang sangat terkenal dengan sebuah pepatah India. Janganlah pernah engkau sesali susu yang sudah tertumpah. Apalagi susu itu sudah sebelah. Oh, ya. The one and only. Adi Pray. Pleno. Diolah habis. Oke, kita mulai dari mana, Dit? Dari Mas Adi dulu coba, dari Mas Adi. Kasih pengantar lu situasi Iya, terkini. kasih dulu Iya. hikmah dan kebijaksanaan dulu Iya, seminggu ini lihat apa ini kejadiannya. Apa yang terjadi pidato Bu Mega, lalu kemarin pengambilan nomor urut, Betul. apa dampaknya, ada gimmick-gimmick salaman yang ramai juga di medsos. Kok Pak Jokowi udah jarang terlihat bersama Iya. PDI lagi. Kemarin di Nyekar biasanya kalau Ibu Mega nyekar ke Blitar, kotanya Mas Jarod ini ikut, Pak Jokowi ada. Kali ini nggak ada. Iya. Deklarasi Ganjar Mahfud, Pak Jokowi ini nggak ada. Nah, itu pertanyaan kemarin kawan-kawan nanya iseng, apa udah coret kakak atau gimana? Ya. Ya kalau coret kakak atau mengembalikan kartu anggota dalam konteks Jokowi ya, saya kira itu formalitas. Karena yang utama sebenarnya suasana hati, pikiran, dan kepentingan politiknya memang kan sudah pisah jalan, Pak. Udah wassalam ini. Tak ada lagi momen yang menurut saya yang bisa mempersatukan antara Jokowi dan keluarga besar di PDIP. Nggak ada lagi momen. Enggak ada momen, Pak. Nggak tahu kalau kiamat itu agak dimundurkan ya. Mungkin ada momen. Kiamat secara politik maksud saya. Mas Jarod langsung baca Asyhadu alla dari barusan. Langsung kiamat. Jangan terlampau serius-serius. Ya, ya, ya. Nah, ini Jangan pakai perasaan juga. ini antara Bu Mega dan Pak Jokowi ini sekarang Dr. Adi Pre. Ini kalau ibarat pahitnya kayak gimana? Kalau di Madura itu kan ada hijau langit sama hijau daun kan. Ini hijaunya hijau yang mana nih? Enggak gini aja, secara prinsip memang ya ini kan sudah menjadi konsumsi publik bahwa Jokowi itu punya pilihan politik yang berbeda lah dengan 2024. Kalau hanya ingin sekedar terus bersama dengan PDIP ya tentu saja
Jokowi itu pastinya akan mendukung Ganjar Pranowo untuk bertanding di 2024. Ini kan beda ceritanya. Kan bukannya netral Pak Jokowi. Oh iya, kalau itu netral. Tapi secara personally nggak bisa dibilang netral dong. Pak Jokowi pasti punya pilihan politik namanya Mas Gibran yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Jadi kita itu nggak perlu pura-pura nggak tahu sebenarnya. Ini sudah menjadi rahasia umum dan konsumsi umum. Kan perdebatannya adalah ini keluarga besar Pak Jokowi meninggalkan PDIP, KTA Gibran dikembalikan atau tidak, Bobi dikembalikan atau tidak, Jokowi kakaknya dicoret atau tidak. Bagi saya itu adalah perdebatan-perdebatan yang sudah tidak kontekstual dan buang-buang waktu. Iya. Administrasi ya. Administrasi aja, karena secara substansi, kepentingan politik, keinginan politik, saya kira Jokowi sudah sudah berbeda dengan PDIP. Ini yang kemudian menurut saya yang melihat persoalan ini dari jauh, pidatonya Mbak Mega, elit-elit PDIP yang saya kira memang memberikan satu statement yang cukup keras ya, terkait dengan kondisi demokrasi, tentang nepotisme, termasuk juga soal putusan Mahkamah Konstitusi dan MK-MK. Ini kan semakin mempertebal bagaimana garis PDIP dan di mana garis Pak Jokowi. Jadi pidato Mega beberapa waktu yang lalu, kalau kita ingin spesifikasi, itu kan mengacu kepada kekuasaan politik hari ini dan presidennya adalah Jokowi, bukan Prabowo dan bukan yang lain. Ini yang saya kira memang menurut saya kenapa Pilpres 2024 memang yang ramai itu soal bagaimana pertarungan PDIP dengan Pak Jokowi yang di situ ada Gibran yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Kan itu Pak jalan ceritanya Pak. Soal nomor urut ya saya kira memang hanya mitos ya menurut saya. Nomor urut itu selalu dikaitkan dengan elektabilitas dan kemenangan salah satu capres. Ini kan teman-teman media nanya kan soal nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Kira-kira siapa yang menang? Enggak ada hubungannya Pak dengan nomor urut 1. Dulu SBY 2004 nomor urut 4 di antara 5 paslon dia menang jadi presiden. Kemudian di periode kedua SBY 2009 nomor urut 2 dia menang kemudian Pilpres satu putaran. Kemudian 2014 Jokowi nomor 2 dia menang lawan Prabowo Subianto dan nomor urut 1. Jadi bagi saya nomor urut ini hanya sebatas untuk mengidentifikasi bagaimana paslon itu dimudahkan untuk dikenal. Karena yang memenangkan pertarungan tentu adalah kerja tim. Portofolio politik calon, door-to-door campaign, direct selling ataupun apalah istilahnya. Yang kemudian itu bisa menjadi instrumen untuk meyakinkan pemilih datang ke TPS dan memenangkan pertarungan. Orang tuh nggak ngelihat nomor urut Pak di dalam. Ini wajahnya siapa ini? Wajahnya Anies Baswedan sama Muhaimin kah? Wajahnya Ganjar Pranowo Mahfud kah? Atau Prabowo sama Gibran kah? Ini pertanyaan selanjutnya nih. Ini akan jadi perang puputan gitu atau friendly match? Kalau saya melihat biasa-biasa aja ya. Meski ada narasi-narasi dan mungkin ada temuan dari beberapa teman, ada indikasi kecurangan, ada intimidasi dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa persaingan di 2024 nggak bisa disebut dengan friendly match. Dulu membayangkan kalau dua poros yang maju itu Prabowo dan Ganjar, ini seakan-akan orang menyebutnya sebagai all Jokowi's man. Friendly match, bukan backward match. Kalau Ganjar versus? Kalau Ganjar versus sama Prabowo Subianto. Karena Pak Jokowi itu seakan-akan kakinya ada di dua kaki. Kalau saat ini kaki Jokowi dua-duanya di Gibran. Dua-duanya di Prabowo Subianto, nggak bisa dibantah. Dan PDIP saya kira sudah membaca betul bagaimana pertarungan di 2024 tak lagi ingin berharap gitu ya. Ada berkah dan faedah elektoral karena sudah kesana semua dukungan politiknya. Dulu sebelum ada Gibran maju, diputuskan secara definitif bisa bertanding, maka disitulah kemudian orang masih menilai separuh kepentingan politik Jokowi ada di PDIP, separuhnya ada di Prabowo Subianto. Tapi ketika Gibran maju, didoakan dan direstui, fix menurut saya, semua kepentingan, semua dukungan politik Jokowi pastinya ke Gibran, bukan yang lainnya. Jadi iman politik Jokowi cuma satu, Gibran dan Prabowo Subianto. Gimana Pak? Paten juga senior. Ya gimana kalau dulu saya masih bilang ya pasti Jokowi itu akan kembali ke PDIP sebagai rumah besarnya. Dan Sebelum Gibran diumumkan dan secara definitif diputuskan sebagai kandidat calon presiden dan wakil presiden ya. Tapi kita menyaksikan ketika Gibran maju deklarasi dan diputuskan oleh KPU semalam sebagai kontestan yang sah maju di 2024, ya bagi saya iman Jokowi nggak bisa dibelah. Relevan nggak kalau kita ngomong ke PDI dan Pak Jokowi hari ini seperti yang Anda bilang, janganlah engkau tangisi susu yang sudah tertumpah. Kalau saya ada relevan dan nggak relevannya. Relevannya itu tentu pasti orang berharap ini apapun judulnya, Gibran sudah kelanjur bisa maju, berpasangan dengan Prabowo Subianto. Jadi ke depan adalah bagaimana perang secara terbuka, baik secara narasi ataupun kerja-kerja lapangan. Apakah isu-isu negatif, sentimen negatif yang terkait dengan putusan MK,
politik dinasti dan seterusnya, ini menjadi instrumen yang akan merugikan atau tidak. Termasuk misalnya sejauh mana isu ini sampai ke masyarakat. Jangan-jangan masyarakat di bawah itu lebih peduli bantuan sosial gitu loh Pak, ketimbang politik dinasti. Jangan-jangan masyarakat di bawah itu adalah mereka yang tidak terkonfirmasi bahwa putusan MK itu adalah sesuatu yang janggal. Karena kalau mau jujur sebenarnya putusan MK politik kekeluargaan ini kan kelas menengah ke atas aja konsumsinya. Di medsos dan kelompok-kelompok yang secara ekonomi dan pendidikan di atas rata-rata yang jumlah persentase pemilihnya di kisaran angka 20%. Jadi Bang Jarod kemudian kubunya Amin harus mampu menerjemahkan sesuatu yang dianggap negatif di kalangan elit pemilih ini sampai ke masyarakat. Jangan sampai mereka, masyarakat kita itu kan memorinya pendek, bahwa mereka yang utama itu tetaplah sembako Pak. Sembako, dan sembako. Jadi Yang harus relevan diingatkan terus ya soal ini. itu yang saya sebut ada relevannya, tapi tidak relevannya itu adalah perlu juga susu ini diratapi Pak. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Nah kemarin itu Kenapa? ada. Kenapa harus begini? Kan begitu kan. Kenapa? Ini nanya apa lagi kali? Nah itu saya tanya sama kau. Kenapa? Karena begini, selama ini kan kita polos bicara politik, termasuk saya. Polos dalam arti rasa-rasanya Jokowi itu nggak mungkin pisah jalan dan beda politik dengan Jokowi. Saya dibully nggak karu-karuan saat itu ya. Nah, saya pun juga berpikir kenapa Sama, tumben kan? Anda netral nih hari ini nih. Kenapa? Bukan netral, karena sudah jelas. Sudah jelas warna politik Jokowi di 2024. Ada Gibran di situ, Pak. Iya. Dulu kalau tak ada Gibran, anggaplah wakil Prabowo itu Erik atau Hovifah atau siapa lagi, AHY mungkin atau Erlangga, saya mungkin akan mengatakan separuh kekuatan politik Jokowi ada di PDIP dan Prabowo Subianto. Tapi ketika ada Gibran, saya kira perdebatannya udah nggak relevan lagi. Yang relevan bagi saya, ya susunya ini layak lah untuk diratapi. Kenapa sih Jokowi harus bisa jalan dengan PDIP? Kenapa sih PDIP ini kemudian misalnya tidak bersama dengan Jokowi? Ya itu yang saya sebut. Bahwa kita selama ini agak polos membaca politik. Sesuatu yang nggak mungkin, nggak masuk akal. Sesuatu yang mustahil, jadi mustahil Pak. Tanya dulu ke yang Itu dia maksudnya. Yang sepertinya masih meratapi ini. meratapi dan yang tidak terlalu polos. Maksudnya beliau ini air susu itu bisa dibalas sama air tuba. Tapi dia nggak mau sampein. Nah, gitu loh. Apakah begitu, Mas? Apakah Loh, PDIP meratapi? Iya. Oh enggak, kalau kita nggak meratapi. Ya. Jadi ini biasa saja, ya. Satu proses politik yang biasa saja. Dan kita sudah mengalami berkali-kali, ya, hal seperti ini. Jadi nggak ada meratapi. Kita yakin. Tapi kan statement Mas Jarod beberapa waktu lalu juga cukup keras ke Pak Jokowi, ke Mas Gibran. Meratap juga. Yang apa? Apa namanya? Tidak percaya soal Mas Gibran bisa. Oh Kesana. iya, tapi itu bukan meratapi. Itu bentuk kita nggak nyangka aja. Nggak nyangka aja tadi menyambung ya, kok air susu dibalas sama air tuba. Nah itu loh, kita nggak nyangka aja. Kita tidak menyangka ada karakter seperti ini, ya. Betul-betul nggak nyangka. Tentu ada rasa kecewa pasti dong. Ya. Itu apakah ini karena terpengaruh dengan cara melihat politik yang terlalu polos, Mas Jarod, seperti Mas Adi Pre bilang tadi? Kalau kita bukan masalah polos atau tidak polos, kita itu berbicara masalah politik itu ada nilai-nilai moral, ada nilai-nilai etika, ada nilai-nilai konstitusi, dan ada nilai-nilai bagaimana kita berdemokrasi secara baik, secara benar, ya. Ada nilai-nilai akal sehat, ya. Dalam berpolitik itu bukan masalah polos tidak polos. Satu. Yang kedua ya kita melihat bahwa Pak Jokowi ini kan udah panjang lah hubungannya sama PDIP Perjuangan, terus kan panjang. Sehingga kita percaya dan kita tetap jaga kewibawaan pemerintah Pak Jokowi sampai beliau selesai ya. Kalau beliau mengambil pilihan yang berbeda itu hak beliau gitu ya. Tapi kita yakin bahwa biarkan aja Mas Ganjar dengan dirinya sendiri dan kita akan semakin yakin. Dengan cara seperti itu maka semakin jelas petanya. Kalau dulu kita masih bertanya-tanya ya. Berarti udah jelas pisah jalan yang dibilangnya udah jelas. Tadi disampaikan oleh Mas Adi ya pastilah Pak Jokowi mau tidak mau ya itu akan bela anaknya dong. Kalau dia netral, ya kita berlakukan. Padahal sebetulnya kalau nggak netral juga nggak apa-apa kok. Undang-undang juga memungkinkan presiden dan wakil presiden boleh berkampanye kok, asalkan dia cuti. Ya, jadi gitu loh ya. Jadi sampai dengan kemarin kita ngadakan Rakernas itu kan beliau masih tetap hadir posisi seperti itu. Saya PCI nanti begitu dilantik
bicara ketahanan pangan. Kalau itu ke kan ada kan? pangan kan gitu ya, hal seperti itu kan. Nah, sehingga berubah seperti ini ya kaget juga kita. Nah, tetapi kita udah siap Iya. karena sebetulnya tanda-tandanya itu udah agak lama. Tapi kita masih menduga-duga kan, ya kan? Sinyal-sinyal udah lama, tapi kita masih menduga-duga. Nah, Sinyal-sinyal bahwa Pak Jokowi akan berbeda pilihan dengan PDIP. sinyal-sinyal yang menginginkan supaya Gibran Oh, sudah baca. ditarik oleh Pak Prabowo. Prabowo sebagai cawapres. Kita bukan menolak Gibrannya, tidak ya. Tapi yang kita kritisi adalah jangan sampailah dengan memaksa naikkan Gibran, kemudian konstitusi itu diakal-akali, direkayasa, kan gitu. Dan terbukti kan gitu kan. Karena nepotismenya itu kelihatan banget. Dan Majelis Kehormatan MK juga sudah memutuskan kan bahwa Paman Gibran dianggap melakukan pelanggaran etik berat. Ya, nah, itu menunjukkan. Makanya kemarin Ibu Mega waktu menyampaikan hati nuraninya disampaikan juga bahwa keputusan MK itu seperti cahaya ya, cahaya di kegelapan. Maksudnya kegelapan ya kegelapan demokrasi ya. Nah, demokrasi yang gelap itu ada cahaya bahwa ada loh yang berani ya menyampaikan kebenaran, menyampaikan keadilan. Makanya kalau kita lihat pidato Ibu Mega gitu ya kemarin, itu di belakang beliau itu kan ada Dewi Keadilan ya. Dewi Keadilan, dan di belakang Dewi Keadilan itu apa? Temis ya. Nah, di belakangnya ada bendera merah putih. Maksudnya begini loh. Ya, bahwa keputusan hukum, bahwa hukum itu bergerak di atas keadilan. Makanya Dewi Keadilan ini kan cantik, matanya ditutup. Membawa pedang ya. Kemudian membawa apa namanya? Timbangan. Ya supaya adil ya, keadilan yang kita harapkan. Nah, tetapi ini kan tidak dilakukan. Inilah yang sebetulnya kita kritisi. Ini yang tidak benar. Dan ini melanggar konstitusi dan membahayakan demokrasi. Segala macam cara, termasuk juga merekayasa konstitusi dan hukum itu dilakukan. Hanya demi supaya Gibran naik sebagai calon wakil presiden. Ya. Yang sebetulnya itu tidak bisa. Itu aja sebetulnya yang kita. Nah, tapi bicara rata meratapi ini kata Mas Jarod, enggak kok PDI meskipun kecewa tapi tidak meratapi. Nah, kemarin itu di podcastnya Bang Akbar Faisal, senior kita yang terhormat, aku udah izin juga. Ada juga yang agak meratapi. Nah, oh ya. Kita dengarkan lagi ratapannya Mas Hasto. Jadi dengan apa yang terjadi, bukan pada seberapa sakitnya. Kami sudah biasa mengalami rasa sakit itu. Ini bagian dari gemblengan-gemblengan sejarah bahwa sakit, ya kami nggak bisa menutup mata. Kami sangat sedih. Ibu Mega tuh mengawal Pak Jokowi. Semua. Dan kami juga. Saya belum menghitung berapa yang di ranting-ranting itu. Ketika bertemu dengan saya. Kenapa bisa seperti ini? Saya hanya bisa memberikan penjelasan bahwa manusia bisa berubah oleh sisi-sisi gelap kekuasaan. Tetapi yang paling penting bagi PDI Perjuangan bukan meratapi itu. Tapi yang penting adalah bagaimana seluruh cita-cita bangsa ini yang dibangun dengan tumpahan darah dan air mata, yang dibangun dengan peristiwa-peristiwa heroik melalui 10 November 45, tergelora semangat hubul watan minal iman. Tidak boleh yang namanya kekuasaan kemudian diselewengkan hanya karena suatu ambisi. Seorang pemimpin punya tugas mempersiapkan siapapun yang menjadi calon penggantinya. Bu Risma kita lihat. Beliau nggak berpikir bahwa penggantinya harus orang yang. Oke. Mana wajah kita? Mana? Halo. Hilang. Loh. Masuk ke wajah sih Nova Idam. Kok Akbar Faisal terus yang nongol? Iya. Itu dia. Udah. Itu dia. Tadi tuh bukan meratapi ya. Iya. Ya, apa saya mau nanya soal ini nih Mas. Bukan Ini meratap itu menangisi saya. Oh iya. ada Jadi- satu terminologi yang menarik tuh tadi. Sisi gelap kekuasaan. Ya, Orang bisa berubah karena Sisi sisi gelap. gelap kekuasaan. itulah yang sebetulnya bukan diratapi, itu yang menjadi kesedihan bagi Pak Hasto.
Karena bagaimanapun juga Pak Jokowi ini kan betul-betul dalam tanda kutip ya, itu sangat disayang oleh Ibu Mega. Ya. Ibu Mega sangat sayang, sangat cinta dan sangat menghormati Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi memang orang bisa kerja. Ya. Orang bisa kerja. Maka karir beliau di dalam politik itu termasuk cepat. Dia bisa menunjukkan kinerjanya ketika di Solo. Ya, dibantu oleh Pak Rudi. Itu fakta. Dan Ibu Mega selalu kasih apresiasi pada kader-kadernya yang bisa bekerja dengan baik, menerjemahkan ideologi partai, menerjemahkan program perjuangan partai ke dalam kebijakan pembangunan untuk melayani warga masyarakat di Solo. It's okay. Itu 2 periode. Ya. Kemudian mendapatkan juga keistimewaan karena bagus, maka ditarik ke Jakarta sebagai gubernur. Tapi dia sudah teruji di Solo. Karena bagi Ibu Mega, kepemimpinan itu tidak bisa instan. Dia butuh proses. Dan akan dinilai dievaluasi. Saya juga dievaluasi. Saya di Blitar juga dievaluasi. Ya. Ibu Mega punya banyak sekali informasi. Banyak sekali data. Dan dia bisa mengetahui. Ya, bagaimana misalkan Pak Jokowi di Solo. Bagaimana Ibu Risma di Surabaya. Ya, bagaimana Jarod di Blitar, beliau tahu, ya. Maka yang bagus-bagus ini akan pasti dipromosikan, ya, maka ditarik di Jakarta. Tapi gini, Mas Jarod bilang perbedaan ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa, sebagai sesuatu yang alamiah dalam proses politik tadi. Nah, kalau memang sebuah yang biasa dan proses politik, apa yang membuat kaget? Kan orang berbeda jalan kan ya menjadi biasa aja. Tapi kan kekagetannya dalam hal apa gitu? Kekagetannya di dalam bagaimana tadi seperti Mas Hasto menyampaikan, betul-betul kekuasaan itu membawa lupa. Itulah sisi gelap kekuasaan. Orang Jawa mengatakan milik gendong lali. Kuasa gendong lali, milik gendong lali. Milik itu kebendaan, kekuasaan gitu ya, itu gendong lali. Gendong lali itu sangat dekat dengan lupa, lali itu lupa. Ya. Biasanya orang yang mendapatkan ujian untuk mendapatkan kekuasaan itu seringkali lupa diri. Akhirnya dia akan haus akan kekuasaan. Makanya di dalam filosofi Jawa itu selalu disampaikan ojo dume, ojo sok kuoso. Bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Ada batasnya. Di atas kekuasaan, di atas langit itu ada batasnya. Apa batasnya? Batasnya adalah kekuasaan dari Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita selalu diingetin sama Ibu Mega, kalau ketemu hati-hati lurut, sing eling lan waspodo. Harus selalu ingat. Dan harus selalu waspada terhadap godaan-godaan seperti ini. Yang bikin saya kaget, yang kita kaget adalah Pak Jokowi begitu, dalam tanda kutip ya, tidak siap untuk melakukan transformasi kepemimpinan ini. Beliau ingin tetap misalnya, tetap mengontrol, tetap di istana. Ya, kita tahu semua lah, Bang Yandri ya, ketika 3 periode gagal, tambah 2-3 tahun gagal kan gitu ya, mungkin mencari pola yang lain. Sehingga memunculkan Gibran. Gibran pun juga nggak bisa sebetulnya karena ada undang-undang batas usia itu. Tetapi ternyata bisa direkayasa melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Yang Ibu sampaikan itu bentuk keprihatinan. Bahwa Mahkamah Konstitusi itu didirikan ketika Ibu Mega sebagai presiden loh. Mahkamah Konstitusi itu satu institusi yang sangat berwibawa, yang sangat terhormat. Karena dia adalah penjaga konstitusi, dia penjaga demokrasi. Makanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding. Hati-hati loh. Ini aja diingkari, diselewengkan, direkayasa ya, sehingga muncullah keputusan nomor 90 itu ya. Dan akhirnya majelis kehormatan memberikan ya bahwa ini pelanggaran etik berat. Ya. Ini yang sebetulnya diprihatinkan. Nah, kalau seperti ini apa
Bedanya dengan masa pemerintahan Orde Baru yang otoriter. Hukum dijadikan alat untuk kekuasaan. Hukum dijadikan alat untuk menyandera ya elit-elit politik untuk berkuasa. Ya, sehingga semua disandera. Sehingga hegemoni ya presiden pemerintah sangat kuat. Bisa mendikte seakan-akan. Nah, inilah Ibu Mega selalu memberikan pencerahan pada kita semua, hati nuraninya mengatakan ini tidak boleh lagi. Kita berdarah-darah loh ketika reformasi, supaya kita benar-benar melakukan demokrasi ini dengan cara-cara yang benar dan akal sehat kita bisa menerima. Jangan sampai demokrasi kita ini kemudian dikembalikan lagi menjadi demokrasi yang otoriter, yang didikte, ada intimidasi. Dan kita bisa melihat misalnya begitu ya, bagaimana satu partai baru di dalam semalam itu bisa mendirikan baliho gede-gede seluruh Indonesia. Ratusan ribu itu Pak Yanti. Siapa itu Bang? Partai apa itu Bang? Ya itu Partai baru berarti partai baru. Gelora, Garuda. Garuda Pokoknya baru kan. Oh ya. Ketuanya ini sangat mudah, ganteng banget kemana-mana ini. Oh, berarti Wah, ini. ketua Anies Mata ganteng berarti ya. Ya, ganteng-ganteng semua ini. Cakep-cakep. Waduh itu. Atau Bang- Warna-warna clue dulu. Bang. Cluenya. Saya Iqbal. Warna-warna. Partai buruh. Dulunya saya pikir dulu, waduh ini PDI ya. Oh, begitu. Partai buruh bukan. Ya, ini bayangkan. Jadi pertanyaan kita adalah wajar dong kalau tanya struktur nggak ada, orang tidak ada. PAN aja yang partai lama nggak kayak begitu. Hampir nggak ada Pak, mohon maaf. Nah, saya ke pelosok-pelosok di Sumatera Utara, waduh, 100 meter ketemu lagi, 100 meter ketemu lagi. Rapi lagi. Oh, itu kalau Sumatera Utara tempat Pak Jarod ini Bang Saleh udah kapling di situ. Nggak perlu gituan lagi dia. Iya benar. Benar juga. Kecurigaannya Mas Gatot apa? Nah ini. Kecurigaan saya adalah apa bisa ya baliho-baliho itu berdiri sendiri, bim salabim gitu ya, Pasti ada memanggil Aladin gitu ya, lampu Aladin ya dikeluarin jin apa itu jin kartubi begitu ya. Wah aku pindah, baliho-baliho itu seluruh Indonesia, put masif, dalam semalam. Waduh hebat betul ya. Nah ini sebagai satu tanda ya petunjuk. PDI nggak bisa bikin semasif itu Pak Jarod sebagai nggak partai bisa. pemenang pemilu. Karena kami itu ya, itu ada batasnya. Itu butuh anggaran besar. Kita hitung satu baliho sama mendirikan itu yang gede kayak begitu, itu paling tidak 700.000 sampai 1 juta. Satu biji. Yang gede seperti itu, ya. Kalau sama Adi Pre bisa 500. Diskon. Ditawar ya. Dia paten dia. Tanah Abang 450 tanah. Katakan Hadiahnya 1 juta. Pak, dipaten. Tukang pasang sepatu. Berapa? Terus rumah spanduk Pak. Berapa? Baliho. Kalau tahu begini saya 4 kali lipat. Coba. Musim pemilu kan panen rezeki ya kan. Jadi ini mencium aroma ya. Dan kembar. Rapi sekali. Wah ini kalau bukan orang profesional yang bikin nggak mungkin ini. Nah, pertanyaannya adalah duitnya dari mana? Masa nggak Yang pakai kedua, duit, Mas? sing masang ki sopo yang masang ini. Ya. Yang ketiga, itu juga dijaga, dilindungi dan tidak pernah dirobohin. Nah, baliho ini PD Perjuangan sudah sedikit gitu ya. Waduh, roboh-robohin. Ya kan? Terus kemudian benderanya diturunin. Ya nggak? Nah, kan begitu. Bayangkan di Bali. Contoh di Bali ya. Kamu tahu nggak di Gianyar itu? Ya, yang rame Gianyar kemarin. itu kan kandangnya PD Perjuangan, kandang banteng pos itu. Di situ Pak Jokowi menang 97% Pak. Menarik nih. Ya kan? 97% tuh. Dan dipasang rapi begitu. Pak Jokowi mau datang, diturunin semua. Gue experience-nya ini rasanya mensesneknya masih Sudi Silalahi ya. Iya. Lihat. Apa nih maksudnya? Vibes-nya. Apa nih maksudnya? Rasanya di zaman SBY. Karena si zaman Jarod baliho Oh, kita maksudnya sedikit. kayak oposisi.
Mas Jarod. Kita tolak kenaikan tarif dan Apa ini juga indikasi yang membuat Bu Mega di akhir pidatonya kan ngomongnya jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Nah, sudah ngomong kecurangan pemilu. mau kita dengerin nggak? Ya. Dan Enggak. ada Aku lagunya. contoh hafal. Apa? Jangan-jangan panjenengan yang bikin teksnya. Enggak lah. Enggak, Saya aku yang dengerin. dikte. Saya baca di detik. Bukan aku ini. Jadi begini, memang oleh sebab itu kita harus semuanya warga Indonesia ya, rakyat pemilu itu menjaga supaya pemilu itu berjalan dengan jujur dan adil, luber ya. Dan kemarin instruksinya Ibu Mega ya, kita akan mendirikan posko ya pemilu jurdil di semua desa. Desa ya. Di desa karena kita punya struktur ranting. Kita hitung kurang lebih 83.000 di rumah-rumah pengurusan. 83.000 posko. Ya. Wah, satu posko berapa itu Mas? Sama di premis. Ujungnya Di atas balik. Kau jangan mikir poskonya itu dalam seperti pos kamling, bukan. tapi Mas, Poskonya itu tidak seperti pos kamling. tapi di balai desa. Bukan di balai desa. Di rumah-rumah pengurus warga. Di rumah-rumah Berarti pengurus modal warga. agak kecil dong Mas berarti. Iya, Berarti cuma Adi butuh Pray spanduk nggak bisa masuk doang. ke pengadaan nih, Mas. Cuma butuh spanduk doang. Adi Pray nggak bisa pengadaan masuk. Spanduk bisa. Bisa. Ini kacau. Pemasangan juga bisa. Kita profesional juga kok. Cuman kita kerjanya nggak rapi. Ya. Dan nggak bisa semalam, nggak bisa semalam. Nggak bisa Adi semalam. Pray ini janji 2 malam, jadinya 3 malam. Pola. Janji 5 udah pasang 4. Minimal perform itu, dia nggak perform itu. Ya, karena Janji 5 ada 4 tuh perform di politik, Bos. Kita ke Bang Yandri lah jawab Bang Iya, Yandri. karena kalau Mas, karena Apa? kalau Adi Pray orang Madura ini kalau bilang 50-50 ini 70-30. Enggak. Jangan begitu. Ini semangat kita. Semangat kita itu bagaimana menjaga demokrasi itu betul-betul jujur dan adil. Jangan sampai ada kecurangan. Ya, itu pidato. Jangan sampai ASN, kemudian alat APH ya, alat penegak hukum, polisi, jaksa itu melakukan intimidasi. Jangan sampai. Polisi dan jaksa nih. Nah. Entitas yang lain. Polisi Ada banyak nih, Bang. TNI Polri harus netral. Oh, belum. Tapi TNI apa tadi? Jaksa, polisi, Polisi, jaksa, TNI. Polri ASN nah. ASN ASN. tambahan lagi. Nah. Namanya gimana? Iyalah. Satu lagi dong. Yang gini. Mitra Komisi 1, siapa lagi tuh? Ya apa? TNI. TNI lah ya. Komisi 1 TNI. Oh, Bakamla. Bukan. Komisi 3 kan Polri. KPK, Kominfo. Satu? Kominfo. Oh, yang itu aja ya. Itu aja berarti ya. Satu lagi dong, satu lagi. Nah, apa lagi? Kemendagri Komisi 2. Aku Komisi 4. Komisi 4 ya? Ah. Pak Mitra Pak Tito. Bukan. Bukan. Kementan. Iya, ini kan tadi gini TNI Komisi 1, Iya. Polri Komisi 3, Kominfo tadi harus netral. ASN ini kan Komisi 2. Komisi 2. Dua. Satu lagi mitra komisi 1. Komisi 1 Kemenhan. Kemenhan. Basarnas. Basarnas. Karena ketua timnya Mas Anies bekas Kapten kapten itu. Kapten. Ada lagi nih. Aman ya? Siapa? Bakamla kan di Bakamla. laut susah dong. Satu itu. BMKG 7 ya. Ya, imigrasi 8. Iya kan, jangan Udah, sampai udah, ada ramalan hujan deras di Gianyar. Nyoblos ya. Ada badai. Oke. Memang di sini kacau-kacau gini Mas. Ini kan ada pendatang baru nih Bang. Sorry Iya, Bang. iya, Kalau Abang iya. kan Udah cocok. udah Cocok itu. Nah, kita kasih Bang Bang Yandri. Yandri tuh gak dari tadi pas Jarod ngomong dia udah gini lapangan. Gimana sih? Silakan Bang. Apa itu? Nah, Tanggapi ini aja. PDIP kan udah ngomong soal ada jangan sampai ada kecurangan pemilu. Betul. Nah, udah materinya udah soal kecurangan lah gini. Apakah dari kubu Prabowo Gibran pagi nyebutnya apa nih resminya nih? Enggak, Bo. Enggak, Prabowo Gibran aja. Prabowo Gibran aja. Juga Kenapa lu jadi ngusulin tema lu pagi? Oh,
offside. Kali harus tersebut netral. balihonya ke kita. Iya, harus netral. Ingat kata Mas Jarod, meskipun kita nggak masuk mitra Komisi 1. Ngelihat tadi itu juga Bang, soal kecurangan. Kecurangan. Iya, saya kira kita Sisi gelap sepakat ya. kekuasaan. Sepakat kalau pemilu itu memang nggak boleh curang. Dan saya melakukan itu. Kalau saya itu satu suara pun nggak boleh saya curang. Karena menurut saya hidup ini kan cuma sebentar aja. Kalau saya ya. Maka saya ditawari sama KPU atau ditawari sama oknum lah mungkin ya. Ditawari sama para pihak lah misalnya di dapil saya. Demi Allah nggak pernah saya mau curang. Oh, memang ada yang nawari, Bang? Emang KPU nawar? Ada ya? Iya saya kira ya oknum lah. Mungkin pemain-pemain kan pasti banyak. Kan banyak orang bermain pasca pencoblos kan banyak. Itu ada yang jual suara Pasca gitu, Bang? pencoblosan Bang, mainnya Bang, pasca pencoblosan. Banyak yang kayak gitu kan. Itu jual suara gitu, Bang? Banyak. Gimana? Itu harga Nah, makanya berapa, Bang? makanya Harga berapa, Bang? ini kan perlu Adik Pray bisa lebih perlu murah, Bang. komitmen. Oh, saya nggak tahu kan saya bukan pelaku. Jadi maksudnya begini. Pokoknya mereka kasih berapa Bang? Nanti lebih murah. Bang Yandri udah alah, saya nggak mau. Maksud saya gini loh. Kecurangan itu bukan hanya pilpres tapi bisa juga di pileg, bisa juga di pilkada, bisa di pilkades, bisa. Tergantung manusianya menurut saya. Dan menurut saya penting kita menjaga ritme demokrasi kita ini untuk tetap kondusif, tetap fair lah gitu kan. Nah, makanya saya sebenarnya kurang sependapat juga kalau dengan teman-teman PDIP seolah-olah sekarang pemilu sudah curang. Menurut saya belum pemilu kan belum dimulai, ya kan. Kemudian tahapan baru tadi malam ambil nomor urut. Jangan sampai situasi yang disampaikan oleh teman-teman PDIP ini justru membuat tidak kondusif. Ya kan? Gitu loh Pak Jarod. Nah, maka mari kita jaga sama-sama. Ya kan? Saya setuju tidak boleh ada intimidasi itu. Ya masa kita hidup merdeka mau diintimidasi? Kita kan manusia merdeka. Kalau memang misalkan ada intimidasi, sekarang zaman medsos kok. Semua bisa dibuka ke publik kan. Nah, oleh karena itu menurut saya pemilu kali ini masih on the track lah. Nah, yang menjadi persoalan memang kenapa begini? Masuk persoalan. Karena yang paling dirugikan sekarang ada PDIP. Yang paling dirugikan. Coba kalau Pak Jokowi itu tetap bersama-sama dengan PDIP, pasti nggak ada kisah-kisah seperti ini. Pasti. Maksudnya Ya tadi misalkan Pak Hasto menangis, kan? sisi gelap kekuasaan. Semua bicara sepertinya menyerang Pak Jokowi itu, dan itu normal juga ketika merasa ditinggalkan, tidak satu perahu lagi. Itu menurut saya sesuatu yang normal-normal saja. Dan mungkin gini Pak Jarod, yang saya lihat rekam perjalanan Pak Jokowi sama Bu Mega ini. Ya saya mungkin memaklumi juga kalau misalkan ini pisah perahu. Ya kan? Kenapa? Itu diputar lagi itu banyak. Misalkan Bu Mega mengatakan ini Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP nggak ada apa-apanya. Kasihan deh. Kasihan deh. Nah itu mungkin sebagai manusia yang mungkin merasa juga punya kekuasaan, punya pengikut banyak, ya kan, mengambil jalan berbeda gitu loh. Dan menurut saya melihat PDIP sebenarnya sudah terlatih menghadapi serumit apapun persoalan selama ini. Tapi yang sekarang saya lihat PDIP agak terlalu jauh menilai perjalanan demokrasi hari ini. Menurut saya sih kita fokus saja. Ini belum terlalu jauh, ini baru awal. Baru awal kan. Nah jadi menurut saya kenapa ini ramai seperti sekarang? Karena memang yang paling dirugikan PDIP, terutama basis Ganjar Jawa Tengah. Itu yang akan memang di situ pertempurannya antara Gibran sama Pak Ganjar. Oh Jawa Tengah. Kebetulan Ganjarnya Jawa Tengah, Gibran juga Jawa Tengah Solo, sama-sama kandang banteng. Maka itu menurut saya wajar kalau sekarang perang opini itu wajar. Tapi kami berkeyakinan apapun dilakukan oleh teman-teman PDIP itu hak mereka. Tapi bagi Prabowo Gibran kelihatannya nggak ngepek tuh, nggak terganggu gitu. Nggak terganggu karena apa? Tadi saya sependapat mungkin dengan saudara Kutorik, Pak Haji ini, ya kan? Mungkin publik itu tidak terlalu menyasar kepada hal-hal yang sifatnya debatable kali ya. Nah, mereka mungkin lebih melihat siapa yang bakal membawa mereka lebih sejahtera. Membawa sebuah kepastian hidup mereka itu bisa menjadi lebih baik. Itu mungkin akar dasar mereka memilih nanti.
bukan karena perdebatan elit ya. Maka kalau dilihat dari pasca Gibran dijadikan cawapres, beberapa lembaga survei yang kredibel menempatkan justru Pak Prabowo kan naik. Surveinya Pak Ganjar turun kecenderungannya, Anies naik, ya kan? Nah, Yang mana? ya yang sudah diumumkan, ya kan? Itu macam-macam. Ya betul, kebanyakan sebenarnya, tidak semua kan, tidak semua. Siapa yang bayar itu? Ya itu artinya, Sama Adi Pre bisa lebih murah. Mas. enggak, Lu jangan rusak harga kawan. itu artinya itu. Jangan rusak Mas harganya Budi, dong. artinya gini, apa yang dilakukan oleh teman-teman PDIP kita memaklumi, ya kan? Itu sesuatu yang sangat wajar, betul. Sedih ditinggalkan karena bersama-sama sudah lama kan. Tapi kita hormati juga politik yang diambil Pak Jokowi kan dia punya independensi juga sebagai seorang warga negara yang punya jaringan luas, punya potensi dan punya kesempatan kan. Nah persoalan debatable masalah hukum yaitu biarlah menjadi ranah perdebatan di umum. Tapi kan yang menentukan di TPS nanti. Ya. Kalau soal Siapa? sisi gelap kekuasaan tadi Bang yang membuat akhirnya ini kecenderungannya atensinya kayak ada abuse of power gitu. Saya coba Ya, formulasikan formulasikan. pertanyaan Budi. Abang kan udah lama nih berkuasa nih di DPR. Ada nggak yang merubah? Baru 3 periode. Iya, baru Baru mau keempat. Banyak itu Bang Pak Jokowi. Dapilnya disebut dulu, Bang Iya. kedua Serang Cilegon ya. Nanti Mas Heru juga silakan. Iklan. Pak Jokowi Boleh, aja boleh, di dua. sini Mas Bang. Iklan. Tapi jangan ajak memilih. Kena Iya. semerit Bawaslu nanti. Oh iya. Sebut aja nggak apa-apa. Iya. Jangan pilih saya, tapi saya nomor 1 dari PAN. Ini Bang, iya kan? Ah, Ada gimana? nggak yang merubah Abang dalam 3 periode ini? Kalau sisi Ya. gelap ini yang Kalau saya menganggap jabatan itu biasa-biasa saja. Jadi masih bagus ini. Iya, karena Tidak kena sisi gelap. Enggak, Iya. karena Bang Yandri 3 periode. Kalau tadi yang tadi 3 periode mungkin biasa juga kayak Bang Tapi Pak Jokowi berubah nggak menurut Mas Yandri? Seperti dikatakan Mas Hasto. Mungkin yang saya lihat itu tadi karena kebersamaan antara PDIP dengan Pak Jokowi kan sudah lama. Dan mungkin saatnya sekarang Pak Jokowi itu mengatakan bahwa saya berbeda dengan PDIP itu juga bisa. Ya kan? Ini mungkin pembuktian peta politik mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin loh Pak Jarod ya. Jadi karena Bu Mega bilang, Pak Jokowi ini kalau nggak ada saya nggak ada apa-apanya. Nggak ada PDIP nggak ada apa-apanya. sedih. Kasihan deh. Kasihan deh. Nah itu maknanya saya nggak tahu, Bu Mega yang lebih tahu kan. Ya begini. Nah. Kita harus lihat konteksnya. Ya kan? Itu Nggak, kan ada- perjalanan tadi, Pak. Oh iya, Perjalanan tadi. perjalanan tadi. Kalau bicara seperti itu konteksnya. Dan memang Pak Jokowi ini kan bisa seperti ini karena PDI Perjuangan. Itu tidak. Ya, tadi saya sebutkan sejak wali kota, gubernur sampai dengan presiden, dan PDI Perjuangan selalu pasang badan. Sampai sekarang pasang badan. Ketika Pak Jokowi misalkan ya dinyinyirin, kemudian dibully dengan kata-kata yang tidak patut, ya itu kita yang pasang badan. Termasuk di parlemen juga kita pasang badan. Kebijakan apapun yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan itu kita rasa baik, kalau dia nyerang kita pasang badan. Ya, kalau nggak ada PDI Perjuangan belum tentu juga, ya kan? Nah ini kan sekarang ini misalnya peta di parlemen itu kan kuat sekali, 83% ya menguasai. PAN baru bergabung tahun 2022, sebelumnya kan tidak. Ketika Pak Jul jadi menteri ya, sehingga semakin kuat. Ini kenapa kita mau seperti ini? Supaya ini sistem presidensialnya kuat Pak, sehingga pemerintah itu betul-betul mampu mengatasi persoalan itu dengan cepat. Misalnya masa COVID kemarin ya, karena kita kuat betul di parlemen maka kita gampang untuk refocusing untuk menangani COVID. Nah, ini selalu PDI Perjuangan itu selalu pasang badan. Ya, sampai sekarang pun pasang badan. Ketika misalkan Pak Jokowi kemudian punya pilihan yang lain, itu monggo. Biarkan rakyat yang menilai. Betul. Betul tidak Pak? Betul. Dan rakyat itu punya akal sehat Setuju juga. nih kawan dulu kan. Rakyat juga punya hati nurani, gitu loh ya. Iya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu adalah suara nurani beliau. Ya, berpijak kepada nilai-nilai kebenaran. Dan beliau yakin betul nilai-nilai kebenaran itu pasti akan menang.
Tapi kan ada pandangan kayak gini juga Mas Jarod di netizen nih terutama kan di obrolan-obrolan setengah kamar ini. Ya. Selalu ada omongan kayak gini. Kalau Adipre bisa satu kamar. Lebih murah. 2 kamar. Ada pandangan kayak gini. Kan PDI juga bisa kayak sekarang karena adanya Pak Jokowi. Oh, Buktinya di 2 pemilu Pak Jokowi menang. Dulu waktu dukung Bu Mega nggak menang gitu. oh misalnya. beda. Nah Begini, gimana Pak, jawaban untuk kita kalian? ini PD Perjuangan ini itu bekerja, Bentar, berjuang. Itu pertanyaan titipan nih. Tahu. Itu nggak apa-apa saya jawab. Enggak. Titipan nggak titipan kita jawab. Titipan Harus netizen, jawab. titipan Netizen. netizen. Titipan Pak Idam, Pak Idam. Jadi PD Perjuangan itu adalah organisasi yang bergerak bersama-sama. Jadi suara kita itu suara kolektif, bukan individu-individu. Ya, bagi kita semua itu bekerja karena kita punya struktur. Dan coba lihat kenaikannya PD Perjuangan ketika bersama-sama Pak Jokowi juga nggak tinggi-tinggi amat kok. Ya, sekitar 1% kali ya, 2% kali ya. Artinya apa? Itu karena berkat kerja keras dari para kader, para anggota, para simpatisan, ya. Dan kita konsisten untuk turun ke bawah. Itu kuncinya. Maka daripada itu kita fokus sekarang semuanya turun ke bawah, temui rakyat, dengarkan suara hati rakyat, bantu rakyat, nyatu dengan rakyat, bonding dengan rakyat sampai ke akar rumput. Ya. Di PD Perjuangan itu tidak ada yang disebut dengan aku yang paling hebat, membawa suara paling besar. Enggak. Vote getter itu bagi kita semuanya vote getter. Ya. Ini struktur semuanya bekerja, kader bekerja, ya 3 pilar partai bekerja maksimal, ya. Dan ini terbukti kan, selalu surveinya PD Perjuangan ya apapun lah surveinya itu ya pasti nomor 1. Siapapun yang bayar. Siapapun yang bayar, siapapun yang bayar. Sama Adipre lebih murah. Lebih hebat 20%. Nah, kalau untuk presiden ya itu tergantung siapa yang bayar. Tapi kalau untuk ini kita kami juga Beda kamar. Makanya sebenarnya gini. Beda kamar. Mas Budi ya, Mas. Ya Ini kalau posisi yang duduk udah pada disampaikan beda oleh semua nih, udah mulai serius. Pak Jarod tadi begitu, sebenarnya kan udah nggak ada persoalan. ya. Ya kan? Karena memang dari semua tahapan Pilpres maupun pemilu legislatif kan sudah berjalan terus. Maka menurut saya sekarang kita tinggal adu gagasan dan adu ide aja. Ya. Bahwa persoalan administratif kan sudah selesai. Berarti nggak usah diungkit lagi MK-MK-nya gitu, pengennya. Kalau menurut saya, karena rakyat kan sekarang menunggu apa gagasan dari para capres ini kan. Toh tadi malam sudah sah, nomor 1-nya Pak Anies sama Cak Imin, nomor 2-nya Pak Prabowo, Mas Gibran, nomor 3-nya Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Tinggal kita adu gagasan, adu ide saja. Bahwa persoalan nanti perlu ada perbaikan di sana sini, itu tugas kita semua. Maka saya kurang setuju kalau seolah-olah yang mau curang itu Pak Prabowo. Ya kan? Karena pidato 2 kandidat ini baik Pak Ganjar maupun Pak Anies ini kan seolah-olah ada yang akan curang. Gitu kan. Dan kelihatannya tembakannya ke Pak Prabowo itu yang saya kurang setuju. Oh gitu ya Pak. Iya, karena kan nggak mungkin kalau Pak Ganjar ngomong, masa Pak Ganjar sendiri yang mau curang? Iya. Ya kan? Oh, Atau gitu Anies ya. berikan itu nggak mungkin. Nah maka menurut saya ini yang saya tangkap. Tanda-tanda kekalahan itu sudah ada. Nah karena mau kalah, ya ini membuat situasi ya diperkeruh lah kira-kira gitu. Ini ke Mas Jarod ini ngomong. Iya. Jadi gini loh. Makanya pidato Pak Prabowo kemarin di nomor urut itu, siapapun yang menang kita hargai, kita dukung. Dan selalu Pak Prabowo itu mengajak persatuan dan kesatuan, kebersamaan. Pak Prabowo nggak pernah nyerang, malah kalau di tempat di tim kami itu di TKN, kalau ada yang nyerang jogetin saja, ya kan? Okay. Kalau ada yang memfitnah, senyumin saja. Jadi kami udah biasa juga kalau difitnah di itu. Tapi makanya mari kita jaga kontestasi ini supaya lebih bermartabat lah kira-kira begitu. Mas Yandri, mudah-mudahan seperti itu ya. Betul. Jangan sampai kayak 2019 ya. Beda ya. 2019. Ya kan? 2019 itu kan betul-betul tegang banget ya Pak ya. Iya betul. Iya, Makanya saya tadi maka saya tadi sudah terlatih. Kan belajar dari pengalaman itu kan kita menuju ke perbaikan. Gitu. Nanti kita lihat, nanti kalau semua kalah, bisa nggak seperti itu? 1. Yang kedua, tanda-tanda kecurangan itu ada nggak sih? Sehingga
Mas Ganjar bilang seperti itu, Ibu Mega bilang seperti itu. Tampak tidak sih? Enggak, apa contohnya Pak Jarod? Tanda-tandanya. MK. Ya itu kan belum masuk di kontestasi. Loh. Karena Itu kan. MK itu bukan hanya untuk Gibran nanti kan kalau itu berlaku. Oh, nanti begitu. pemilu 2029 yang umur 35 masih boleh. Iya kan? Itu loh. Nah, ini. Boleh. Enggak. Mungkin aja lah. Serius. Mungkin kawan. Jadi kalau putusan MK itu kan final dan mengikat. Ya. Kecuali kalau dianulir oleh MK sendiri. Enggak. Jadi kalau yang umur 35 bukan hanya untuk Gibran. Oh, Anak gitu. muda semua punya kesempatan nanti untuk kontestasi Pilpres yang akan berikutnya kan. Lu lihat deh. Matanya lihat Mas Jarod. Matanya lagi Ya lihat. itu pas motonya begitu. Meskipun kita tetap di dalam pemerintahan dan kita sekarang tetap di pemerintahan, kita bukan oposisi loh Mas, enggak. Kita tetap dalam pemerintahan dan kita meskipun dalam pemerintahan tetap kritis. Bang Yandri nggak curiga itu bakal kecurangan? Ya kalau saya tetap diawasi, tapi bahwa ada upaya untuk memanfaatkan kekuasaan itu ya biasa. Tapi ya tetap kita awasi. Ya, makanya saya bilang dulu, Ini kalau Bang Anies Yandri itu melihatnya gimana? nggak layak untuk mengadakan perubahan kan saya bilang. Karena di situ ada Nasdem sama PKB, masih nongkrong menterinya sampai sekarang kan. Tapi memang yang perlu diwaspadai soal Pilpres. Karena ini 3 calon dan sudah tak lagi bersama PDIP. Jadi pemilih-pemilih Jokowi non-PDIP ini kan migrasinya memang ke Prabowo. Itu nggak bisa dibantah. Dan Pak Jokowi saya pikir juga sama. Berarti akan ada rencana dari inisiatif dari fraksi PDI di parlemen untuk memanggil aparat hukum untuk dilakukan. Sudah kan? Udah hari ini.